Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tematika subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai yang pertama, benda gas. 2, satuan berat. 3, gotong royong. Yang pertama, anak-anak, kita akan belajar mengenal benda gas lebih dekat. Oke, ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara, udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Ya, bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Yang pertama, percobaan 1 mengetahui sifat benda gas. 1 lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan 1 kantong plastik bening, 2 balon. Langkah-langkah percobaan 1 tiuplah balon sampai mengembang, ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang, ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapi tabel berikut, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Oke, yang pertama, contohnya uap air. Bentuknya berubah sesuai wadah? Iya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah, apakah dapat digenggam? Ya, tidak bisa, tidak dapat digenggam. Betul. Nama benda asap. Ya, bentuknya berubah sesuai wadah. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Apakah dapat digenggam? Iya, tidak bisa. Tidak dapat digenggam. Benar. Lalu nama benda yang ketiga, gas H2 pada balon. Ya, bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam. Benar. Selanjutnya gas LPG ya. Bentuknya berubah sesuai wadah. Benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Apakah dapat digenggam? Iya. Salah, tidak dapat digenggam. Benar. Selanjutnya oksigen pada tabung oksigen penyelam ya. Anak-anak pasti tahu ya. Apakah bentuknya berubah sesuai wadah? Benar. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah. Dapat digenggam? Tidak bisa. Tidak dapat digenggam. Benar. Dari percobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat, iya, bentuk menyesuaikan tempat, tidak dapat dipegang atau digenggam dalam wadahnya, asal tidak bocor, masanya akan tetap. Selanjutnya lakukan percobaan kedua. Di situ ada alat bahan, benang secukupnya, balon 2 buah, 3 sebatang lidi atau kayu ya. Tiuplah udara ke dalam 2 balon, tiuplah sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi dan kayu gantunglah 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tulislah jawabanmu. Apa ya? Iya, balon itu jika ditusuk akan mengempis dan bergerak ke atas karena lebih ringan setelah udara keluar. Lalu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat apa, anak-anak? Iya, dari percobaan ini membuktikan bahwa gas memiliki volume dan massa.
Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Oke, contohnya, sifat-sifat benda gas adalah menempati ruang, memiliki massa, bentuknya menyesuaikan tempat, tidak bisa dipegang. Contoh benda gas yang dapat ditemui dalam keseharian diantaranya adalah asap kendaraan, awan, dan uap air. Ayo mencoba. Ya, anak-anak, kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar. Buat juga 5 pertanyaan menurun. Oke, contohnya seperti ini. Cangkir, 1 mendatar, 1 menurun, cair. Oke, ini adalah contohnya. Pertanyaan mendatar, 1. Wadah tempat minum, cangkir, kaca, kayu, dan batu termasuk jenis benda padat. Bentuk benda padat jika dipindahkan, ya tetap benda gas yang sering terlihat di langit, yaitu apa? Awan. Pertanyaan menurun, 1. Wujud dari minyak, cair, benda cair yang banyak dimanfaatkan untuk penyedap masakan, kecap. Benda padat yang bersifat elastis, iya karet. Benda gas yang keluar dari knalpot motor, apa? Asap. 7. Benda padat yang banyak digunakan untuk membuat meja dan kursi, yaitu kayu. Selanjutnya kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, berarti semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat, ya, yaitu ada apa? Timbangan beras, ada juga timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Coba diskusikan dengan temanmu, diskusikan tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Oke, di sini ada apakah satuan berat? Pada alat tersebut, ya satuan berat itu adalah kilogram. Diskusikan bersama teman-temanmu. Oke, selanjutnya di sini ada timbangan beras, timbangan badan, kue, gantung, warung, dan neraca. Ya. Nah, ini kita menjodohkan dari yang kanan ke kiri. Yang pertama, bayi menggunakan timbangan apa? Iya, bayi menggunakan timbangan gantung. Telur menggunakan timbangan kue, ya. Selanjutnya ada perhiasan. Kalau telur tadi menggunakan timbangan, iya, timbangan warung, ya. Perhiasan menggunakan neraca. Tepung menggunakan timbangan kue, ya, yang atas. Selanjutnya beras menggunakan timbangan beras. Selanjutnya hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membuat Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG? Liquefied Petroleum Gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih, dan lebih praktis. Ya, ini adalah contohnya di dalam dapur. Nah, di situ ada gas LPG. Di situ ada penulisan gas LPG. Nah, ini adalah bentuk bahasa Inggris, ya, yang seharusnya di dalam bahasa Indonesia yaitu gas LPG. Nah, di dalam gas LPG itu mengandung gas metana yang sangat banyak, sampai 90%. Untuk gas yang lainnya ada propana, ada yang lainnya juga.
Selanjutnya, gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue, gunakan satuan kilogram dan gram. Oke, contohnya itu ada timbangan kue, yaitu ayam. Nah, di situ ada timbangan satu strip nilainya 0,2 atau 200 gram. Ya, 5 ditambah 0,2 yaitu 5,2 kg. Selanjutnya timbangan yang kedua yaitu 4 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2 atau 4,6 kilo. Selanjutnya 3 ditambah 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 3,4 kg atau yang pertama tadi 5,2 kg sama dengan juga 5.200 gram atau 5 kilo dan 200 gram. Yang kedua 4,6 kg itu sama dengan 4.600 gram atau juga 4 kg dan 600 gram. Selanjutnya yang ketiga 3,4 kg itu sama juga dengan 3.400 ya 3.400 ya 3.400 gram 3 kg dan 400 gram. Selanjutnya di situ ada jagung ukurannya 3 kilo. Ada yang kedua 2,2 kilo, selanjutnya 5 kg. Atau di situ dituliskan 3.000 gram, ada juga 2.200 gram, ada juga 5.000 gram. Selanjutnya menimbang kue. Timbangan kue di situ menimbang ikan ada 4,2 kg, ada 5,6 kg, ada 2 kg. Di situ 4.200 gram, ada 5.600 gram sampai 2.000 gram. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu, anak-anak? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasilnya pembakaran sampah dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Ya, asap itu berwujud gas. Asap berwujud gas walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu dapat ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Oke, ternyata di dalam asap itu masih ada benda padatnya tapi masih kecil ya. Ya, apa itu benda padatnya? Nah, di dalamnya yaitu apa? Partikel karbon yang berwarna hitam. Itu yang terdapat di dalam asap. Nah, di situ ada Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Ya, bisa dibaca anak-anak di situ bacaannya. Selanjutnya, kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, di situ ada apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Ya, Presiden pesannya meminta masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. 2. Mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Mengapa ya butuh gotong royong? Iya, karena gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pekerjaan juga menjadi lebih ringan dan cepat selesai. 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Apa? Ya, selain dengan gotong royong, anak-anak masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. 4. Tulislah pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, contohnya seperti ini, gotong royong dilakukan di lingkungan sekitarku, diantaranya adalah membersihkan lingkungan sekitar. Dengan gotong royong, lingkungan menjadi bersih.
Oke, apa pendapatmu tentang pertanyaan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. 1. Membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Ya, setuju. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Ya, setuju. Kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Ya, tidak setuju. Bisa juga di lingkungan masyarakat, kelas ya. Gotong royong mempunyai pekerjaan, membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Ya, setuju di atas ya. Kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju. Gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Setuju. Tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Ya, tak setuju ya. Kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Nah, setuju nih. Kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Ya, sangat setuju. Contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Nah, ini tidak boleh ini kalau mengerjakan ujian bersama-sama. Bukan gotong royong ini ya namanya. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, kita akan belajar tentang aneka wujud benda. 2. Hidup sederhana. 3. Satuan massa. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda itu hanya satu? Misalnya cair saja ataupun gas saja. Gimana ya? Pastinya tidak ada yang menarik dalam kehidupan ini. Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut ini. Ya, benda berdasarkan wujudnya ada berapa? 3. Apa saja anak? Kemarin sudah. Ya, ada padat. Memiliki sifat bentuknya tetap, masanya tetap. Contohnya pensil, buku, tas. Selanjutnya cair. Bentuknya sesuai wadah, bentuk dan massa tetap. Contohnya air, minyak goreng, dan BBM. Selanjutnya benda gas. Memiliki sifat bentuknya sesuai wadah, massanya tetap, volume berubah sesuai wadah. Contohnya udara, asap, dan uap air. Lakukan secara berkelompok, pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan, perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Tabel pengamatan. Nah, di situ ada nama benda, bahan pembentuk, wujud benda, fungsi benda. Yang pertama nama benda, misalnya minyak wangi. Bahan pembentuknya yaitu minyak dari bunga. Wujud bendanya cair. Fungsi benda mengharumkan bau badan. Selanjutnya ada potongan kuku. Bahan pembentuk logam. Wujud benda padat. Fungsi benda memotong kuku. Ada kacamata. Bahan pembentuknya apa? Ya, plastik dan kaca. Wujud benda padat. Fungsi benda melindungi mata. Yang keempat, komputer. Bahan pembentuknya apa? Plastik dan logam. Wujud bendanya padat. Fungsi benda ya mengolah informasi. Ada juga yang kelima, smartphone. Bahan pembentuknya apa? Ya, dari plastik. Wujud benda padat. Fungsi benda untuk alat komunikasi. Selanjutnya nama benda. Ya, ini ada di rumah kalian, yaitu gas LPG. Bahan pembentuknya apa tadi? Ya, bahan pembentuknya gas metana. Wujud bendanya gas. Fungsi benda untuk bahan bakar. Nama benda yang terakhir yaitu air. Bahan pembentuknya apa? Air. Wujud bendanya cair. Fungsi benda untuk diminum. Tulislah dalam bentuk cerita tentang wujud benda di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Contohnya seperti ini. Manfaat benda beraneka ragam wujud. Di alam semesta ini ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga wujud zat tersebut sangat berguna dalam menunjang kehidupan. Bisa kita bayangkan, apabila semua benda dalam wujud gas,
maka kita tidak akan punya tempat untuk berpijak dan air untuk diminum. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan menciptakan benda dalam wujud yang berbeda-beda sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik. Oke, Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Ya, apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud padat? Ya, tentunya masih belum ya. Semua timbangan itu masih berwujud padat. Nah, contohnya itu timbangan bayi menggunakan timbangan gantung. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat seperti kilogram, gram, dan ons. Ketika satuan ini saling berhubungan, lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons itu sama dengan 100 gram. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Yang pertama, 1. Berat badan Udin adalah 30 apa? Iya, 30 kg. Masa berat Udin nanti 30 gram? Kekecilan ya badan Udin. Ya, nggak kelihatan nanti. Yang kedua, ibu membeli telur seberat satuannya apa? 1 kilogram ya. Ada juga 1 gram dan 1 on. Masa telur itu 1 gram? Nanti telurnya kecil ya, seperti telur cecak nanti ya. Selanjutnya yang ketiga, berat cincin ibu adalah 3 apa? 3 titik-titik. Iya, pakai satuan gram, bukan kilogram ya. Masa nanti cincin ibu 3 kilogram. Nah, nanti beratnya seperti berat barbel ya, 3 kilogram. Ya, yang selanjutnya nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250. Iya, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue 250 gram. Selanjutnya nomor 5, ibu memerlukan bawang seberat 100 untuk memasak apa? Berarti 100 apa? Iya, 100 gram. Bukan 100 kilogram ya. Kalau 100 kilogram itu nanti ibunya sedang ada catering. Nah, kalau untuk memasak cukup dengan 100 gram. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Catat hasilnya di dalam tabel. Urutkan berat badan mulai dari teringan hingga terberat. Nah, ini anak-anak bisa mengisi sendiri. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini artinya penting ya. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita sendiri ya. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Rendah hati apakah sesuai dengan hidup sederhana? Ya, sangat sesuai dengan hidup sederhana. Mubazir itu sesuaikah dengan hidup sederhana? Iya, mubazir itu tidak sesuai ya, karena mubazir itu membuang dengan percuma ya, dengan sia-sia. Ada juga pelit, apakah sesuai dengan hidup sederhana anak-anak? Iya, pelit itu tidak sesuai dengan hidup sederhana. Pelit itu sama dengan artinya dengan kikir ya. Selanjutnya secukupnya, apakah termasuk hidup sederhana? Iya. Boros. Ya, boros itu tidak hidup sederhana ya, karena boros itu termasuk berlebih-lebihan. Selanjutnya berlebih-lebihan. Iya, bukan hidup sederhana. Selanjutnya cermat. Ya, cermat itu termasuk hidup sederhana. Berbagi. Ya, berbagi itu juga termasuk hidup sederhana.
Nah, kalau sombong itu bukan hidup sederhana, hemat. Iya, hemat termasuk hidup sederhana. Jelaskan pilihanmu di depan kelas mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan pendapatmu. Oke, contohnya seperti ini. Alasan sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersikap sederhana kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. Hidup sederhana membuat kita lebih mudah untuk berbagi dengan sesama. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Oke, contohnya seperti ini. Contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak berlebih-lebihan dalam berpenampilan, berpakaian, berbelanja, makan, minum, serta tidak boros dan mubazir. Hidup sederhana adalah hidup yang biasa dan bersahaja tanpa bermewah-mewahan. Walaupun mampu, hidup sederhana merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana, kemudian renungkanlah pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur, beri tanda centang sesuai jawaban. Oke, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Ya, setuju. Yang lain, anak mengisi sendiri ya, 2 sampai 5. Ada soal latihan, ada 4 soal. Anak-anak tulis di buku tulis tema nomor 1 sampai 4. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim. Kurang lebihnya Pak Hamim mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.